Pseudomedis atau pengobatan palsu memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari pengobatan medis yang berbasis bukti ilmiah. Berikut ini adalah beberapa ciri utama dari pseudomedis. Yang pertama adalah klaim berlebihan dan tidak terbukti. Klaim berlebihan yang paling sering dipakai adalah janji kesembuhan untuk berbagai penyakit. Klaim ini sangat mencurigakan karena pemahaman medis modern mengakui bahwa berbagai penyakit memiliki mekanisme penyebab dan penanganan yang berbeda-beda. Sangat jarang atau bahkan hampir tidak ada bila ada satu metode atau zat yang efektif untuk mengatasi spektrum penyakit yang luas. Misalnya klaim bahwa suatu suplemen atau terapi energi dapat menyembuhkan baik itu flu biasa, diabetes, kanker, hingga penyakit autoimun sekaligus. Ini adalah indikasi kuat suatu pseudomedis atau pengobatan palsu. Karena pengobatan berbasis bukti ilmiah biasanya fokus pada penyakit atau kelompok penyakit tertentu dengan mekanisme aksi yang spesifik. Kemudian istilah obat mujarab atau solusi ajaib. Istilah-istilah ini seringkali digunakan untuk menarik perhatian dan menciptakan harapan palsu. Dalam ilmu kedokteran, penemuan dan pengembangan pengobatan yang efektif adalah proses yang panjang, melibatkan penelitian bertahun-tahun, uji klinis yang ketat, dan publikasi ilmiah. Tidak ada obat ajaib yang muncul dengan tiba-tiba dan menyelesaikan semua masalah kesehatan. Penggunaan bahasa hiperbolis dan sensasional ini seringkali menjadi ciri khas dari pemasaran suatu pseudomedis. Kemudian bukti anekdotal atau testimoni. Meskipun pengalaman pribadi bisa menyentuh dan meyakinkan, testimoni bukanlah bukti ilmiah yang valid. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang merasa lebih baik setelah menggunakan suatu produk atau terapi pseudomedis, seperti efek placebo, yaitu keyakinan bahwa pengobatan akan berhasil, kesembuhan alami dari penyakit yang ringan, atau bahkan diagnosis awal yang mungkin tidak tepat. Tanpa kelompok kontrol dan analisis statistik, sulit untuk menentukan apakah perbaikan kondisi pasien benar-benar disebabkan oleh intervensi dari pseudomedis atau karena faktor lain. Ilmu kedokteran mengandalkan studi terkontrol dengan jumlah pasien yang signifikan untuk membuktikan efikasi dari suatu pengobatan. Selanjutnya adalah menolak atau mengabaikan bukti ilmiah yang bertentangan. Para pelaku pseudomedis seringkali selektif dalam menyajikan informasi, hanya menyoroti bukti yang mendukung klaim mereka dan mengabaikan atau meremehkan penelitian ilmiah yang menunjukkan sebaliknya. Mereka mungkin juga menyerang metodologi penelitian yang tidak menguntungkan mereka atau bahkan mendiskreditkan komunitas ilmiah secara keseluruhan. Sikap ini bertentangan dengan semangat ilmiah yang terbuka terhadap kritik dan revisi berdasarkan bukti baru. Ciri kedua dari pseudomedis atau pengobatan palsu adalah kurangnya dasar ilmiah yang kuat. Pseudomedis biasanya menggunakan teori yang tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan prinsip ilmiah yang mapan. Teori-teori di balik pseudomedis seringkali tidak memiliki dasar dalam biologi, kimia, fisika, atau ilmu kedokteran yang mapan. Contohnya adalah klaim tentang energi tubuh yang tidak terukur atau terdefinisi secara ilmiah, atau konsep racun yang tidak spesifik dan tidak dapat diidentifikasi oleh ilmu pengetahuan. Teori-teori ini seringkali bersifat spekulatif, metafisik, atau bahkan mistis, dan tidak dapat diuji secara empiris. Kemudian tidak ada penelitian ilmiah yang kredibel. Kekurangan penelitian ilmiah yang berkualitas tinggi adalah indikator kuat dari suatu pseudomedis. Penelitian yang kredibel harus dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terkemuka yang memiliki proses peer review atau peninjauan oleh ahli lain di bidang yang sama. Proses ini akan memastikan bahwa penelitian telah dievaluasi secara kritis dan memenuhi standar ilmiah tertentu. Jika suatu klaim kesehatan tidak didukung oleh publikasi ilmiah yang solid,
maka kemungkinan besar itu adalah pseudomedis. Bahkan jika ada penelitian yang mengklaim mendukung suatu praktik pseudomedis, seringkali penelitian tersebut memiliki kelemahan metodologis yang signifikan. Misalnya, ukuran sampel yang kecil, kurangnya kelompok kontrol. Kelompok kelompok kontrol itu kelompok yang tidak menerima intervensi untuk dibandingkan. Bias dalam pemilihan partisipan, ya, pengukuran hasil yang subjektif, atau analisis data yang tidak tepat. Penelitian dengan cacat metodologis tidak dapat memberikan bukti yang kuat tentang efikasi suatu pengobatan. Oke, sekarang ciri dari pseudomedis atau pengobatan palsu yang ketiga, yaitu penjualan produk atau layanan yang mahal. Industri pseudomedis seringkali menghasilkan keuntungan yang besar dengan menjual produk atau layanan yang tidak terbukti efektif dengan harga yang tinggi. Mereka memanfaatkan keinginan orang untuk sembuh dan bersedia mengeluarkan uang banyak untuk harapan tersebut. Biaya yang tidak sepadan dengan nilai terapeutik yang terbukti adalah ciri khas eksploitatif dari pseudomedis. Kemudian, menjanjikan keuntungan finansial bagi praktisi. Motivasi finansial yang kuat di balik promosi suatu pengobatan atau produk itu patut kita curigai. Praktisi pseudomedis seringkali memiliki insentif finansial, ya, insentif finansial langsung dari penjualan produk atau layanan mereka yang dapat mempengaruhi objektivitas klaim mereka. Dalam pengobatan berbasis bukti, fokus utama adalah pada kesejahteraan pasien dan rekomendasi pengobatan didasarkan pada bukti ilmiah terbaik, bukan keuntungan pribadi. Kemudian ciri keempat dari suatu pseudomedis atau pengobatan palsu adalah menghindari pengawasan dan regulasi. Karena kurangnya bukti ilmiah dan potensi bahaya, praktik dan produk pseudomedis seringkali tidak tunduk pada regulasi dan pengawasan yang ketat oleh badan kesehatan yang berwenang. Ini berarti tidak ada jaminan standar kualitas, keamanan, atau efikasi produk dan layanan yang ditawarkan. Ketidakadaan pengawasan memungkinkan klaim yang tidak berdasar dan praktik yang berpotensi merugikan terus berlanjut. Para pelaku pseudomedis seringkali menolak untuk menguji produk atau layanan mereka melalui uji klinis yang independen dan transparan. Mereka mungkin berdalih bahwa metode mereka holistik atau individual, sehingga tidak dapat diukur dengan metode ilmiah standar. Penolakan terhadap pengujian ilmiah adalah indikasi bahwa mereka khawatir klaim mereka tidak akan terbukti benar jika diuji secara ketat. Lalu ciri yang keenam dari pseudomedis adalah taktik pemasaran yang menyesatkan. Pertama, menggunakan bahasa ilmiah palsu atau pseudoscience jargon. Para pelaku pseudomedis seringkali menggunakan istilah-istilah ilmiah yang terdengar rumit dan meyakinkan, tetapi sebenarnya tidak memiliki makna yang jelas atau digunakan secara tidak tepat dalam konteks ilmiah. Ini bertujuan untuk memberikan kesan ilmiah pada klaim mereka tanpa benar-benar didukung oleh sains. Contohnya adalah penggunaan istilah seperti energi kuantum, getaran sel, atau detoksifikasi ionik, tanpa penjelasan yang jelas dan tanpa dasar ilmiah yang solid. Yang kedua, menarik emosi dan ketakutan. Pemasaran produk atau layanan pseudomedis seringkali memanfaatkan emosi dan ketakutan orang yang sedang sakit atau orang yang khawatir tentang kesehatan mereka. Mereka biasanya menakut-nakuti pasien dengan efek samping obat medis konvensional atau menjanjikan harapan palsu bagi mereka yang telah putus asa dengan pengobatan lain. Taktik ini bertujuan untuk memanipulasi emosi konsumen untuk membeli produk atau layanan mereka. Yang ketiga adalah klaim adanya konspirasi dari dunia medis atau farmasi.
Teori konspirasi ya, ini sering kali digunakan untuk menjelaskan mengapa pengobatan pseudomedis mereka tidak diterima oleh komunitas medis mainstream. Mereka suka mengklaim bahwa perusahaan farmasi besar atau dokter bersekongkol untuk menyembunyikan kebenaran tentang pengobatan alternatif yang lebih efektif dan murah. Klaim ini bertujuan untuk mendiskreditkan sumber informasi yang kredibel dan membuat konsumen lebih percaya dengan klaim mereka. Lalu, ciri yang selanjutnya adalah praktisi yang tidak memiliki kredensial yang jelas. Praktisi pseudomedis seringkali tidak memiliki lisensi atau sertifikat yang diakui oleh badan profesional kesehatan yang berwenang. Lisensi dan sertifikat adalah bukti bahwa seseorang telah memenuhi standar pendidikan dan kompetensi tertentu untuk memberikan layanan kesehatan. Kurangnya kredensial yang jelas menunjukkan kurangnya pelatihan formal dan akuntabilitas profesionalnya. Kemudian, gelar atau klaim keahlian yang meragukan. Mereka biasanya menggunakan gelar atau sebutan yang tidak jelas, tidak diakui secara akademis, atau bahkan kesannya itu dibuat-buat ya. Gelar seperti atau terapis energi, tanpa adanya lembaga pendidikan yang terakreditasi dan standar profesi yang jelas. Nah, ini patut kita curigai. Oke, dengan memahami ciri-ciri ini, masyarakat diharapkan dapat lebih kritis dan berhati-hati dalam menilai klaim-klaim kesehatan dan membuat keputusan yang lebih tepat demi kesehatan diri dan orang-orang terdekat. Selalu prioritaskan informasi dari sumber yang kredibel dan konsultasikan dengan profesional kesehatan yang terpercaya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.